Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga dari bab tentang muraqabah. Hadis yang cukup panjang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita telah membaca hadisnya dan sudah masuk dalam penjelasan sebagian kecil dari penjelasan hadis ini. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Qala rahimallah wahfidillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Kalimatun jalilatun azimatun. Kalimat yang bagus, yang agung. Ihfadillaha wa dhalika bihifdi syar'ihi wa dinihi bi an tamtathil al-awamirah wa tastaniba nawahi. Yang demikian itu dengan menjaga syariatnya Allah, agamanya, dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu masuk ke dalam kata takwa. Ya. Wa kadzalika bi an tata'allam min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk wa muamalatuk wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla li anna kulla hadza min hifdzillah. Demikian pula dengan kamu mempelajari agamanya, agama Allah, yang dengan mempelajari agama itu bisa menegakkan ibadah-ibadahmu, juga berkaitan dengan muamalahmu, interaksimu dalam kehidupan. Dan engkau bisa berdoa dengan sebab menyuruh kepada Allah dengan ilmu tersebut, karena segala ini termasuk bagian dari menjaga Allah. Jadi ingat, menjaga Allah itu pengertianlah menjaga agama Allah dan syariatnya. Ya. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya, maka yang dimaksudkan menjaga Allah itu menjaga agama dan syariatnya. Qala rahimallah Allah subhanahu wa ta'ala nafsuhu laisa bihajatin ila ahadin hatta yahfadahu atau hatta yahfadahu. Allah yang maha suci maha tinggi itu dirinya sendiri tidaklah membutuhkan kepada seorang pun sampai seorang itu menjaga Allah, walakin al-murad hifdha dinihi wa syariatihi, yaitu yang dimaksudkan menjaganya Allah itu menjaga agamanya dan syariatnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah kalian kepada agama Allah, Allah akan menolong kalian. Walaisa al-ma'na tansuruna datallah, bukan makna kalian itu menjaga zatnya Allah, bukan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an kulli ahadin. Karena Allah itu zat yang maha kaya, tidak membutuhkan dari setiap seorang pun.
Walihada qala fi ayatin ukhra, oleh sebab ini Allah berfirman dalam ayat yang lain, dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum, demikian seandainya Allah itu berkehendak, sungguh Allah akan menolong dari mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain pula, dalam surah Al-Fatir ayat 44, wala yu'jizunahu, tidak bisa kalian itu melemahkan Allah. Dalam ayat, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardh, tidaklah sesuatu itu bisa melemahkan Allah di langit-langit dan tidak pula di bumi-bumi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Secara zat tidak bisa. Allah itu maha qawi, maha kuat. Jadi kalau ada yang mau melemahkan tidak bisa. Jadi yang kita tolong itu bukan zatnya Allah, tetapi apa? Agamanya Allah, syariatnya Allah, dengan mempelajari agama Allah, dengan mengajarkan, mendakwahkan. Ya. Itu termasuk menjaga agama Allah. Idan kalau begitu, ihfadillaha yahfadka, kalimat jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jumlatun, suatu bentuk kalimat, tadullu ala annal insan kullama hafidha dinallah hafidhahullahu ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya apabila seorang itu tatkala menjaga agama Allah, Allah pasti menjaganya. Jadi tingkatan Allah menjaga kita itu sesuai dengan tingkatan kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang belum merasakan, ya diamalkan. Kalau yang sudah merasakan, ya diistiqomahkan, ditambahkan amalan yang mendatangkan penjagaan Allah kepada kita. Doa-doa kita kepada Allah diantaranya seperti doa pagi petang, itu Allahumma as'alukal afa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Itu doa diantaranya. Kemudian amalan kita, amalan-amalan menjaga syariat Allah. Ya Allah, maafkan dan berikanlah keselamatan kepadaku, kepada agamaku, kepada keluargaku dan seterusnya. Dari doa itu. Nah, ini kita berharap agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keluarga kita. Kemudian walakin hafidahu fi mada, akan tetapi Allah menjaga seorang itu dalam masalah apa? Ini pertanyaan. Atau orang itu menjaga Allah itu dalam bentuk apa? Apa nih ya? Pertanyaan begitu. Jawab hafidahu fi badanihi wa hifduhu fi malihi. Ya, ini akan tapi Allah menjaga orang itu dalam bentuk apa? Allah menjaganya dalam menjaga badannya, menjaga pada hartanya dan keluarganya, yang tadi kita berdoa itu. Di antara doa itu, kita tuh kadang-kadang juga walaupun diri kita tuh selamat, tapi kalau keluarga kita nggak selamat, kita juga pusing, betul nggak? Kita repot itu loh maksudnya. Jadi musibah yang seorang itu dengan tingkatan sabar yang awal, sabar yang wajib itu terkadang masih susah menerima musibah. Kecuali orang sudah menjadi tingkatan orang-orang yang ridho dan syukur, mungkin mudah gampang menerima musibah. Tapi kita itu kadang masih tingkat awal, itu pun susah. Itu sabar, tingkatan dari menerima musibah. Nah, kita banyak berdoa minta dari keselamatan. Makanya Nabi itu mengajarkan kita itu doa minta keselamatan. Karena kita tuh belum tentu sabar dari apa? Musibah.
Itu doa-doa tadi yang saya sebutkan. Nanti belum lagi yang lain lagi datang, nanti doa yang lain lagi. Ini intinya itu keselamatan. Karena kalau orang tertimpa musibah, itu belum tentu bisa dia itu bersabar, belum tentu. Maka sebelum datangnya hal-hal yang itu, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada peristiwa datang kepada kita, riwayat bahwa Rasulullah SAW itu didatangi oleh sahabat, mereka minta kesabaran dari musibah. Kata Nabi, kalian minta keselamatan, karena tidak setiap orang itu bisa menerima musibah. Kecuali kita dalam kondisi mendapat musibah, boleh doa kesabaran itu bagus. Tapi ajaran Nabi, sebelum datang musibah pada kita minta keselamatan. Itu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan dipahami. Seperti doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Itu juga doa-doa pagi petang itu isinya itu keselamatan semua. Coba antum lihat, saya ulang-ulang itu. Doanya isinya keselamatan semua. Doa itu minta keselamatan dunia dan akhirat. Antum pelajari doa zikir pagi petang. Nabi ajarkan semua bentuk doa itu mesti isinya keselamatan. Baik. Kemudian disebutkan di sini wahada ahamul asya, ini perkara yang paling penting dari sesuatu. Wa huwa ayyusalli maka minaz zayd wad dhalal. Karena yang demikian itu akan menyelamatkan engkau dari ketergelinciran dan kesesatan. Li'annal insan kullama ihtada zadahu Allahu hudan. Karena seorang itu tatkala dia mendapatkan petunjuk, Allah menambahkan petunjuk padanya. Apa ayatnya? Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepada mereka petunjuk pula, dan akan mendatangkan kepada mereka ketakwaan. Wa kullama dhalla wal iyadu billah, tatkala seorang itu sesat, kita minta perlindungan kepada Allah. Wa innahu yazdadu dhalalan kama jaa fil hadis, maka itu akan bertambah kesesatan sebagaimana telah datang dalam hadis. Nabi bersabda, innal insana idza adnaba sara fi qalbihi nuktah sauda fa in taba muhibat atau muhiyat. Sesungguhnya seorang itu apabila dia berbuat satu dosa, menjadi di dalam hatinya itu ada satu titik hitam, ada nuktah, ada nuktoh. Ya, bahasa Arab itu sama-sama titik. Tapi kalau yang di dalam tulisan-tulisan nuktoh. Tapi kalau yang berupa kotoran itu namanya nuktah. Dalam hati itu ada kotoran hitam, nuktah. Maka kalau dia bertobat akan dihapus noda hitam tadi. Dan hadis ini dengan hadis yang lain itu kalau bertambah dosanya akan bertambah hitam, sampai akhirnya hati itu penuh dengan dosa dan titik-titik hitam yang bergabung kemudian menjadi hitam hatinya itu. Makanya kita sering istighfar dan bertaubat kepada Allah, beramal soleh agar amal-amal kejelekan itu dihapus dengan amal soleh. Bersedekah, membantu orang, memberikan kalimat-kalimat yang baik, ya, datang ke masjid, sholat 5 waktu, semua itu amal soleh. Diperbanyak karena kita nggak tahu nanti apa yang kita dapatkan di akhirat nanti dari amal-amal soleh kita itu. Maka kita berbuat sebanyak-banyaknya kemampuan kita. Wa in adnaba thaniyatan in dhamma ilaiha nuktah thaniyah wa thalithah
wa rabi'ah. Masya Allah. Kalau dia berbuat dosa yang kedua, akan berkumpul kepada titik yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hatta yatba'a ala qalbihi, sampai penuh menutupi hatinya. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta keselamatan kepada Allah. Itu nas'alullah apa? Al-afiyah. Doa-doa seperti itu. Ya. Baik, ini berkaitan dengan penjelasan beliau tentang hal-hal yang berkaitan dengan menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Idan kalau begitu, yahfaduka fi dinik wa fi badanik wa malik wa ahlik. Ya, sebagaimana doa, persis dengan doa Nabi. Kalau begitu, Allah akan menjagamu pertama dalam agamamu. Engkau istiqomah, engkau merasa ringan menjalani amal-amal agama, punya keimanan yang baik, keimanan yang benar, punya pengamalan yang benar. Ini Allah menjaga, karena kita itu tidak lepas dari apa? Dari hidayah Allah untuk kita beramal yang benar, yang baik. Bukan kekuatan kita. Kita dibimbing oleh Allah. Allah mencintai kita, menyenangi kita. Kemudian tidak di masalah yang berkaitan dengan badanmu. Ya. Artinya badanmu itu sehat. Kalaupun sakit itu ada hikmah juga dari sakit tersebut, memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita itu manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dengan sebab sakit itu kita digugurkan apa? Dosa-dosa kita. Ya. Kemudian wa malik, pada hartamu dijaga agar harta kita itu harta yang barokah. Mengambil dari mana, keluarnya kemana. Ya, ini demikian. Wa ahlik, dan keluargamu. Ini bentuk-bentuk penjagaan ketika kita menjaga Allah. Pertama pada agama, pada badan, kemudian pada harta, pada keluarga. Masya Allah. Nah, ini hal yang kita inginkan. Ya. Baik, kita masuk pada ucapan selanjut dari hadis ini. Qala rahimallah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallah, wa qauluhu, dan ucapan Nabi, ihfadillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Tujahak, ya kemarin. Tajiduhu tujahak. Wa fi lafdin akhar, pada lafaz yang lain disebutkan tajiduhu amamak. Engkau mendapati Allah itu di depanmu. Tujahak amamak, maknanya satu. Ihfadillaha aidan bihifdi syariatihi. Ini menjaga Allah di situ juga maknanya menjaga syariatnya. Bil qiyami bi amrihi wa ijtinabi nahyihi, dengan menegakkan, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Tajiduhu tujahak, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Wa amamak, sama artinya. Wa ma'nahuma wahid, maknanya sama, dua kata ini. Yakni maksudnya tajidullaha amamak yadulluka ala kulli khairin. Engkau mendapati Allah di depanmu yang menunjukkan engkau kepada segala kebaikan. Wa yadudu anka kulla syarrin, dan melindungimu dari segala kejelekan. Wala siyama, terutama lagi, ida hafidtallah bil isti'ana bihi, terutama lagi apabila engkau menjaga Allah dengan cara minta perlindungan, pertolongan kepadanya. Ya. Fa innal insan idza sta'ana billah wa tawakkal 'ala Allah kana Allahu hasbahu wa kafiyahu. Maka seorang itu apabila dia minta pertolongan kepada Allah, bertawakal, menggantungkan
dirinya hanya kepada Allah bersandar, maka Allah mencukupinya. Itu kafiyahu dan hasbahu maknanya mirip, mencukupinya. Ya. Wa man kana Allahu hasbahu fa innahu la yahtaj ila ahadin ba'dallah. Barang siapa yang Allah cukupkan, maka sungguhnya tidak membutuhkan kepada seorang pun setelah Allah. Qala Allah berfirman dalam beberapa tempat dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu hasbakallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Al-Anfal ayat 64. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu, itu perlindungan Allah bagimu dan orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Maksudnya wa hasba man tabi'aka minal mu'minin. Allah mencukupi orang yang mengikuti engkau dari kalangan mukminin. Ayat yang berikutnya dari masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini, wa iyyuridu ay yakhda'uka fa in hasbakallah fa inna hasbakallah. Jika mereka menginginkan untuk menipumu, membuat tipu daya kepadamu, maka sesungguhnya Allah lah yang melindungimu, Allah lah yang mencukupimu. Ini kan bukti-bukti ayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu orang yang memang bertakwa kepada Allah, dan itu sebabnya Allah menjadikan perlindungan kepadanya. Bukan itu karena Nabi, enggak, memang Nabi itu diturunkan tuh untuk kamu ikut, begitu loh bahasanya loh. Bukan bahasamu jadi terbalik, itu kan Nabi. Bukan, memang Nabi diturunkan tuh yang terbaik untuk kamu ikuti, sejauh mana kamu ikuti, gitu loh bahasanya. Jangan bahasa orang yang stres. Itu kan Nabi. Iya, kalau sudah begitu piye meneh? Sama apa? Jadi bahasanya itu harus benar. Nabi itu memang dijadikan Allah orang yang terbaik untuk menjadi apa? Suri tauladan. Maka kamu ikuti, nggak usah dibalik bahasanya, itu karena Nabi. Piye? Orang stres dijenengi. Ya kadang-kadang kita dapatkan begitu, jadi kita kasih tahu gitu loh, jangan sampai seperti itu. Kan Nabi sudah dijamin masuk ke, iya, itulah yang dijadikan contoh secara matamu melihat Nabi dengan dohirnya, begitu loh, itu contohnya, gitu maksudnya. Nah kalau nggak ada contoh yang dohir, bagaimana kamu percaya? Nah itu hikmah-hikmah dari Allah mengutus para Rasul dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Nah, baik. Kemudian faida kana Allahu hasba al-insan atau hasaba al-insan ay kafihi fa innahu la yanalahu su'un. Kalau Allah sudah melindungi manusia, mencukupkan manusia, maksudnya mencukupinya, maka sesungguhnya tidak akan tertimpa padanya kejelekan. Walihada qala, oleh sebab ini Allah Nabi bersabda dalam hadis, ihfadillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah itu di hadapan. Dalam riwayatnya tajiduhu amamak. Itu namanya penjelasan hadis. Ya. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi pun berucap kepada Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini asalnya, Mas. Semua yang kita minta tuh asalnya minta kepada Allah, nggak apa-apa. Walaupun sesuatu itu mampu kita mengambilnya secara zahir, tapi asalnya itu minta kepada Allah, dan itu paling bagus. Misalnya sesuatu ini ada di depan kita, ya Allah aku minta untuk bisa minum, nggak apa-apa, nanti minta kepada Allah, mengajarkan tauhid. Ini penting ya dipahami. Fa idza sta'anta fasta'in billah, maka apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Ini dua kalimat yang berikutnya.
yang Nabi ajarkan kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. La ta'tamid ala ahadin makhluqin. Janganlah kamu bersandar kepada salah seorang dari makhluk ini. Masalan, contoh, beliau mengatakan insanun fakirun, seorang yang fakir. Laisa indahu malun, tidak ada harta. Yas'alullaha yaqul, dia minta kepada Allah. Ini asalnya. Walaupun nanti harus bekerja, harus apa, tapi tetap permintaan pada Allah dulu. Misalnya, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Allahumma hayyi'li rizqan, ya Allah sediakanlah, berikanlah kepadaku rizki. Fayatihi ar-rizqu, maka kemudian datang kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang dia tidak mengetahui. Ini doa. Kok doa-doa belum dapat? Ya doa lagi toh, Mas. Kita ini siapa gitu loh maksudnya. Ini kan kalimat umum. Kemudian ditaruh pada kita itu masing-masing kita, daripada amalan kita. Harus dipahami itu. Jangan kemudian putus asa lagi. Sudah doa-doa enggak datang-datang, putus asa meneh. Baik. Lanjutkan ya. Kemudian lakin law sa'alan nasa farubbama yu'tunahu aw yamna'unahu walihada ja'a fil hadis. Akan tetapi seandainya dia minta kepada manusia, maka terkadang manusia itu memberikan padanya, atau terkadang menahannya, tidak memberikan. Oleh sebab ini datang dalam hadis, li'anna ya'khud ahadukum hablahu fayahtatibu thumma yabi'hu lakana khairan lahu min ayyas'ala nasa a'tauhu au mana'uhu. Karena sesungguhnya seorang di antara kalian itu mengambil tali, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia menjualnya, kayu bakar tadi, itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta kepada manusia, bisa berikan kepada dia atau tidak memberikan pada dia. Paham ya? Ya. Baik, demikian kalau kita berusaha dengan hal yang kedua ini, dengan menjual atau berusaha dengan ikhtiar, itu lebih baik, tingkatnya lebih bagus ya. Wa kadzalika anta, demikian pula engkau, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta kepada Allah. Qul Allahumma rzuqni, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah berikan rezeki padaku, ya Allah kayakanlah aku, cukupkanlah aku dengan karuniamu dari orang-orang selainmu, dari siapa saja selain engkau. Wa ma asbahahu minal kalimat allati tattajihu biha ila Allah azza wa jalla. Dan semisal serupa dari kata-kata ini dalam doa yang semua itu diarahkan kepada Allah azza wa jalla permintaannya. Wa kadzalika aidan, demikian pula juga idasta'anta fasta'in billah. Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita loh Mas. Jadi semua ini sudah diajarkan kepada kita dari perkara yang lain. Misalnya kita mau pergi, baca apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Artinya sudah diajarkan kepada kita agar kita itu selalu apa? Meminta, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah diajarkan, dalam prakteknya itu sudah. Hanya mungkin kita terkadang masih lupa karena kesusu, keburu. Kesusu kemudian lupa.
lupa terus akhirnya. Nah, sekali-sekali wajar manusia itu. Ya. Jadi kita sudah diajarkan. Bahkan hampir setiap kegiatan kita itu ada doa-doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada hal ini tadi. Ya. Kemudian dikatakan di sini al-isti'anatu thalabul aun. Jadi namanya isti'anah itu minta pertolongan. Isti'anah. Fala tutlabul aunu min ayyi insanin illa lidarurah al-quswah. Wa ma'a dhalik idza tararta ila isti'anah bil makhluk. Maka tidaklah diminta pertolongan itu dari manusia kecuali darurah, perkara yang genting. Mau tidak mau harus minta kepada manusia di saat itu. Perkara itu tidak menjadi perkara yang dilarang. Asal manusia itu apa? Orang yang ada di hadapanmu, bisa berhubungan bersambung hubungan denganmu dalam komunikasi misalnya, yang mampu memberikan pertolongan padamu dalam hal yang dimampu oleh makhluk misalnya. Nah itu boleh, tidak masalah. Tetapi permintaan kepada Allah itu perkara yang utama. Wa ma'adalik idza tararta, yang demikian itu kalau engkau terpaksa untuk minta pertolongan kepada makhluk. Faja'al dalik wasilatan wasababan, yang demikian itu engkau menjadikan demikian itu sebagai sarana dan sebab. La ruknan ta'tamidu alaih, bukan satu rukun yang engkau bersandar padanya. Rukun itu apa mas? Dalam bahasa tiang ya, sebagai engkau bersandar padanya. Ij'al ar-rukna al-asil huwa Allah, engkau menjadikan sandaran tiang yang asli itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallah wa fi hataini al-jumlataini dalilun ala annahu min naqsi tauhid anal insana yas'alu ghairallah. Pada dua kalimat yang terakhir ini yang kita baca sebagai bentuk dalil atas bahwasanya bentuk dari kekurangan tauhid, bahwasanya seorang itu minta kepada selain Allah. Tetap minta itu kepada Allah asalnya. Kurangnya tauhid berarti bukan menunjukkan keluar dari Islam. Tidak sempurnanya tauhidnya, karena berkaitan dengan keimanan. Ada yang turun, ada yang naik. Walihada tukrahu al-mas'alatu li ghairillahi azza wa jalla fi qalilin aw katsirin. Kata beliau rahimahullah, oleh sebab ini dimakruhkan, bukan diharamkan, dimakruhkan meminta kepada selain Allah baik dalam masalah yang sedikit maupun banyak. Itu makruh. Pertama minta kepada Allah, kemudian baru ikhtiar. Itu bagus. Karena masalah meminta kepada Allah itu kebiasaan untuk betul-betul mentawajuhkan diri kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah, mengajarkan mereka pada tauhid. Qala rahimallah wallahu subhanahu idza arada aunaka yassara laka al-auna sawa'un kana bi asbabin ma'lumatin aw ghairi ma'lumatin. Ini penting ini dalam masalah menjalani sebab ya. Kita baca dulu. Allah yang Maha Suci apabila berkeinginan menolongmu, Dia akan memberikan kemudahan padamu. Sama saja apakah dengan sebab yang sudah diketahui maupun tanpa sebab yang diketahui. Dari dalam menjalani sebab itu ada yang kita harus ketahui.
Pertama, kita menjalani sebab. Sebab itu ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Ya banyak contoh-contohnya. Ya. Seperti umpamanya kita menjalani sebab meminta orang untuk diruqyah. Kita minta ruqyah orang agar sembuh dari sakit. Ini sebab, tapi sebab yang makruh. Oke, sebab yang makruh. Kita minta diri kita di ruqyah berdasarkan hadis Nabi SAW tentang orang yang masuk tanpa hisab. Sebab tapi makruh. Ada sebab yang haram, misalnya orang terkena sihir, maka dia panggil tukang sihir juga. Ya, cari sebab nggak nih? Cari sebab nggak? Sebab tapi sebab yang haram. Tidak boleh antum mendatangkan tukang sihir untuk mengeluarkan apa? Sihir darimu. Ada sebab yang wajib. Bagaimana sebab yang wajib? Nafkah, mencari nafkah. Karena kewajiban sebab yang apa? Wajib pula. Dan seterusnya, ada yang sunat, ada yang wajib dan seterusnya. Nah, di dalam menjalani sebab ini terkadang tanpa sebab pun bisa terjadi. Yaitu berkaitan apa, Mas? Qudratullah. Ya, itu diingatkan oleh para ulama. Jadi dalam menjalani sebab kita ingat di sana ada sifat yang Allah miliki. Sifat apa? Daripada qadirun, qudrah. Nama Allah Qadir, sifatnya apa? Qudrah. Nah, qudrah ini sesuatu yang di luar sebab. Nah, itu kita yakini. Kok bisa, Ustaz? Contoh banyak di alam ini. Misalnya Maryam alaihissalam terlahir tanpa sebab yang maklum, sebab yang diketahui. Sebab yang diketahui, Mas, adanya laki-laki dan perempuan, suami istri. Tapi tanpa itu, tanpa menjadi sebab yang maklumah, dengan kekuasaan Allah bisa. Paham ini? Juraij, cerita tentang apa? Juraij, bayi yang terlahir dari seorang wanita yang sering bertemu pada masa sebelum punya anak, bertemu dengan tukang apa, dengan pengembala. Yang pengembala itu sering berada di bawah bukit, yang di atas bukit itu ada rumah tempat ibadahnya namanya Juraij. Sampai akhirnya hamil. Maka wanita itu menuduh Juraij yang mengamilinya, karena memang bisa penuduhan itu karena dekat dengan tempat ibadahnya. Kemudian dihadapkan kepada raja. Raja bertanya terus, kemudian cerita dari beberapa riwayat yang sama sahih, saling melengkapi. Itu wanita itu mengaku bahwa anak itu hasil dari Juraij. Tapi Juraij kemudian didatangkan. Juraij mengatakan, berikan waktu aku sebentar. Dia berwudu, dia sholat. Ahli ibadah ini. Setelah sholat, kemudian ditanyakan kepada bayi tadi oleh Juraij, siapa bapakmu? Bayi masih kecil, baru lahir itu bisa ngomong. Apa, Mas? Bapakku adalah sang pengembala. Nah, jadi jawaban anak ini jawaban tanpa sebab. Sebabnya apa? Yang maklumah sebabnya. Sebabnya apa? Seorang anak itu tumbuh besar, diajarkan pembicaraan dulu, baru mulai bisa berbicara. Itu namanya sebab yang maklumah. Nah, ini namanya apa? Qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diingat. Jadi dalam memahami sebab harus adanya qudrah di situ biar kita itu tidak salah. Ya. Ini dan masih ada banyak contoh yang lain. Ya. Kemudian, masyiral muslimin rahimakumullah, sudah mau adzan, Mas? Sudah adzan? Ya Allah. Ya ora krungu. Tutup langsung ya. Karena sudah adzan masalahnya. Ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.